Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi sains dan teknologi saat ini dan prediksi di masa depan, yang dimana dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD, disusun oleh Cici Anura NIM 2103107, Mulyani Dwi Fitri 21031023. Pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Yang ketiga, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Keempat, manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam dan teknologi di masa depan. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam atau natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip dengan mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial. Pada pembahasan ilmu alamiah dasar ini lebih ditekankan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal, sehingga dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, mudah, nyaman maupun aman. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Menurut Iskandar Aliyahbara 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dia dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah teknologi belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari teknik atau cara dan logos pengetahuan. Jadi secara harafiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh panca indera dan otak manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir. Konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep IPA dasar merupakan konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau biologi atau ideal fisika. Dalam konsep-konsep IPA dasar seringkali ada variabel atau parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh, tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Keberlakuan umum konsep tersebut luas, sehingga berfungsi sebagai konsep dasar bagi IPA terapan dan teknologi. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Teknologi dapat dibentuk dari IPA, tetapi dapat juga terbentuk tanpa IPA. Prinsip dan teori IPA dasar dan pengendalian alam dari IPA terapan digunakan dalam teknologi untuk menyusun objek, membuat konstruksi di alam, dan membuat alat untuk mengembalikan cara alam bekerja. Konsep teknologi menggunakan konsep IPA dasar dan terapan. Contohnya, merancang cara untuk membuat tanah berpori-pori agar tanah dapat menyimpan banyak air kohesi, misalnya dengan membenamkan kompos atau bahan organik lain ke dalam tanah dengan menggunakan teknik dan perhitungan tertentu. Sains dan teknologi telah melekat erat dalam setiap gaya hidup dan kehidupan modern.
Bahkan, begitu pentingnya bagi pelajar maupun mahasiswa dan menjadi tuntutan dalam kehidupan profesional. Maka belajar sains dan mengembangkan keterampilan sains dan teknologi adalah sangat penting. Pengetahuan dan keterampilan ilmu sains dan teknologi memungkinkan kita dapat memasuki berbagai bidang profesi. Namun demikian, tanpa dibarengi dengan pengembangan kreativitas, maka keterampilan itu sendiri menjadi tidak berarti dan tidak menjamin dengan sendirinya masa depan yang cerah, adanya pengembangan karir pribadi yang pasti. Sejarah peradaban manusia. Pada tahun Masehi, sekaligus alur peradaban manusia diprediksi terjadi di masa yang akan datang secara kronologis pada tahun 500 sampai 1500, zaman kegelapan di Eropa. 1858 adanya teori Darwin, kaum Khuzanah. Tahun 1996, agama Kristen tidak pernah menentang teori evolusi Darwin. Tahun 1996, Paul Faust II sendiri secara resmi telah mengakui teori evolusi more than a hypothesis. Bahkan agama Kristen Augustine telah mendahului Darwin dengan teori evolusinya, sekaligus dalam bentuk masih primitif. Pada tahun 2004, penemuan fosil Homo floresiensis di Pulau Flores menuju ke bulan hanya 6 jam. Pada tahun 2010, NASA memperkenalkan wahana piring terbang daya tampung 12 orang. Pada tahun 2020, SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) memperkirakan bisa komunikasi dengan alien. Pada tahun 2021, mobil terbang dikenalkan, dan perkiraan 2050 perjalanan keluar angkasa secara komersial. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi dalam bidang teknologi informasi seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpan data, storage, dan teknologi komunikasi. Dengan bergulirnya waktu, kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Contohnya banyak alat elektronik, seperti pendingin ruangan dengan menggunakan teknologi nano. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi, kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan memberikan banyak dampak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun, pada sisi lain, pesatnya kemajuan iptek juga cukup banyak membawa pengaruh negatif, yang semakin kuatnya gejala dehumanisasi, tergerusnya nilai kemanusiaan dewasa ini, merupakan salah satu oleh-oleh yang dibawa kemajuan iptek tersebut. Bahkan sampai tataran tertentu, dampak negatif dari peradaban tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religius atau makhluk theomorfis. Di bawah ini jelaskan dampak positif maupun negatif penggunaan internet. Yang pertama, dampak positif. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang paling banyak digunakan setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan penggunaan lain di seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan World Wide Web jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Media untuk mencari informasi atau data pengembangan internet dari pusat menjadi W sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga kita tahu apa yang terjadi. Yang selanjutnya bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. Yang terakhir, kemudahan kontraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Dampak negatifnya, pertama, pornografi. Anggapan mengatakan bahwa internet identik pornografi memang tak salah. Dengan kemampuan menyampaikan informasi dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Yang kedua, penipuan. Memang merajalela pada dewasa ini. Internet pun tak luput dari serangan penipu.
Yang ketiga, bisa membuat seorang kecanduan terutama menyangkut pornografi dan menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Jadi internet tergantung pada pemakai bagaimana cara mereka menggunakan teknologi. Namun semestinya harus ada batasan dan norma harus mereka pegang teguh walaupun bersentuhan dengan internet atau di dalamnya. Prediksi teknologi yang muncul di masa depan. Yang pertama, holographic life, kehidupan hologram. Teknologi yang tidak terbatas pada tampilan 3 dimensi, melainkan hologram dalam seluruh benda yang ada di dunia. Yang kedua, nanoteknologi, membantu manusia memanipulasi partikel kecil hanya seukuran atom, yang tujuannya nanoteknologi diperkirakan mampu menciptakan material baru di masa depan. Yang ketiga, space elevator, sedang jet-jetnya dikembangkan di Jepang, merupakan elevator ruang angkasa dengan kabin berkapasitas 30 orang, membawa manusia dari bumi menuju stasiun luar angkasa dalam waktu 8 hari. Yang keempat, mind reading. IBM, salah satu badan komputer dunia, menjanjikan bahwa 5 tahun ke depan mereka memiliki komputer yang mampu berinteraksi dengan manusia melalui pikiran. Manusia akan memakai headset yang dapat membaca gelombang pikiran dari otak yang kemudian mengirimkannya ke dalam komputer. Yang kelima, scramjet, sebuah pesawat penumpang dengan kecepatan 10 kali kecepatan cahaya untuk pergi ke New York, ke Tokyo, di mana sebelumnya menempuh waktu yang panjang yaitu 18 jam. Dengan pesawat ini hanya membutuhkan 120 menit. Yang selanjutnya, android, humanoid robot, yang menyerupai manusia, bahkan sebatas robot dengan bentuk lingkaran dan kotak, tapi benar-benar mirip dengan manusia, berperilaku, berbicara, dan berpikir seperti manusia. Flying car atau mobil terbang. Mobil terbang bisa satu alternatif mengatasi masalah kemacetan. Ide gila tentang sains mustahil dimunculkan akan terrealisasi di masa depan, dan dunia akan dipenuhi oleh teknologi-teknologi canggih, sehingga ungkapan siapa menguasai teknologi maka dia menguasai dunia akan